Halo sahabat petani dan pecinta tanaman dimanapun kalian berada. Pernahkah kalian merasa kecewa saat mencabut bawang putih di musim panen dan mendapati umbinya berukuran kecil-kecil, padahal daunnya terlihat sangat subur dan hijau? Apa yang sebenarnya salah? Hari ini, kita akan membongkar rahasia inti dari pembesaran umbi bawang putih. Kita akan membahas secara tuntas, pupuk apa yang sebenarnya paling krusial dan wajib ada di fase akhir pertumbuhan. Saya berjanji, setelah menonton video ini, pandangan kalian tentang cara memberi makan tanaman akan berubah total. Dan kalian akan tahu rahasia mendapatkan panen yang luar biasa besar. Banyak yang beranggapan bahwa pupuk penyubur daun adalah segalanya. Tapi tahukah kalian bahwa itu bisa menjadi senjata makan tuan? Coba tulis di kolom komentar. Apakah kalian tim yang terus memberi pupuk daun sampai panen? Atau tim yang mengganti jenis pupuk di tengah jalan? Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang pupuk rahasia tersebut, mari kita pahami dulu sedikit sejarah dan karakter asli dari tanaman bawang putih ini. Bawang putih adalah tanaman purba yang berasal dari wilayah Asia Tengah, di mana kondisi tanah dan iklimnya sangat fluktuatif. Tanaman ini berevolusi untuk bertahan hidup dengan cara menyimpan seluruh cadangan energi dan makanannya di dalam tanah, yaitu pada bagian umbinya, sebagai persiapan menghadapi musim dingin yang ekstrim. Karena sifat alaminya inilah, bawang putih sangat rakus akan nutrisi tertentu ketika masa pembentukan umbi tiba. Di masa lalu, para petani tradisional hanya mengandalkan sisa-sisa kompos dan kebaikan alam, yang membuat ukuran panen mereka tidak menentu. Namun, dengan ilmu pertanian modern, kita sekarang tahu persis zat kimia alami apa yang mengalir di dalam pembuluh tanaman ini. Memahami cara tanaman ini memindahkan gula dari daun ke dalam tanah adalah kunci utama. Kita tidak sedang membesarkan daun, kita sedang membangun sebuah gudang energi di bawah tanah. Mari kita mulai dengan membahas sebuah kesalahan yang sangat umum terjadi. Pernahkah kalian melihat petani yang membuang berkarung-karung pupuk urea atau nitrogen ke ladang bawang putih mereka dengan harapan umbinya akan menjadi raksasa? Ini adalah salah satu mitos terbesar dan paling berbahaya dalam dunia pertanian. Kebanyakan orang berpikir bahwa semakin banyak makanan yang diberikan, semakin besar pula tanaman itu akan tumbuh. Padahal, memberi pupuk nitrogen yang berlebihan, terutama saat bawang putih sudah mulai membentuk umbi, sama saja dengan memaksa seorang pekerja bangunan untuk terus membangun atap tanpa memperkuat pondasinya. Nitrogen memang sangat hebat untuk membuat daun menjadi hijau dan rimbun pada awal masa tanam. Namun, ketika tiba saatnya bagi tanaman untuk membesarkan umbi di dalam tanah, kadar nitrogen yang terlalu tinggi justru akan mengacaukan sistem tanaman. Tanaman akan menjadi manja, terus memanjangkan daunnya, dan menolak mengirim energi ke bawah tanah. Akibatnya sangat fatal, umbi menjadi kecil, kempes, dan mudah membusuk. Lalu, jika bukan nitrogen, apa bintang utama untuk membesarkan umbi bawang putih? Jawabannya adalah unsur makro bernama kalium. Mari kita bayangkan tanaman bawang putih kalian sebagai sebuah pabrik makanan. Daun yang hijau adalah mesin cetak yang memproduksi gula dan karbohidrat melalui bantuan sinar matahari. Nah, kalium bertindak sebagai truk pengangkut super cepat yang membawa semua gula dan karbohidrat tersebut dari daun, turun ke bawah, dan menumpuknya di dalam umbi. Tanpa kalium yang cukup, semua makanan yang diproduksi oleh daun akan terjebak di atas. Daun mungkin terlihat rimbun, tapi umbinya kelaparan. Memasuki usia 60 hari setelah tanam, kebutuhan tanaman akan kalium melonjak tajam hingga 3 kali lipat. Memberikan pupuk tinggi kalium pada fase ini adalah harga mati jika kalian mendambakan umbi yang padat, keras, dan berbobot maksimal. Ini adalah rahasia pertama yang sering diabaikan. Sekarang kita beralih ke elemen rahasia kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu sulfur atau belerang. Jika kalium adalah terpengangkut, maka sulfur adalah bumbu rahasia pembuat kualitas. Bawang putih memiliki aroma tajam dan rasa pedas yang sangat khas. Tahukah kalian dari mana asal aroma tersebut? Itu berasal dari senyawa asam amino yang mengandung belerang. Jika tanah kalian kekurangan sulfur, bawang putih yang dihasilkan akan hambar, tidak wangi, dan ukurannya pun tidak bisa mengembang secara maksimal. Sulfur bekerja sama dengan nitrogen pada awal pertumbuhan, dan bekerja sama dengan kalium di akhir pertumbuhan untuk meregangkan sel-sel di dalam umbi. Banyak petani sukses merekomendasikan penggunaan pupuk jenis ZK, karena pupuk ini mengandung kalium sekaligus sulfur yang tinggi. Ini adalah kombinasi paling mematikan untuk menjamin pembesaran umbi bawang putih secara drastis dalam waktu singkat. Selain kalium dan sulfur, kita tidak boleh melupakan pahlawan super lainnya yang bekerja di bawah tanah,
yaitu unsur fosfor. Meskipun peran utama fosfor sangat dibutuhkan pada masa awal tanam untuk menumbuhkan akar yang kuat, kehadirannya di fase pembesaran umbi tetap tidak bisa diremehkan. Bayangkan fosfor sebagai sistem pompa air raksasa di dalam tanah. Umbi yang besar membutuhkan suplai air dan nutrisi yang sangat masif. Akar yang lebat yang dibangun oleh unsur fosfor ini akan bertugas mencari dan menyerap semua air tersebut. Jika tanaman kekurangan fosfor di masa mudanya, maka seberapa banyak pun kalium yang kalian berikan di masa tua, tanaman tidak akan mampu menyerapnya karena akarnya terlalu pendek dan lemah. Oleh karena itu, penggunaan pupuk dasar yang mengandung fosfor tinggi sebelum penanaman adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru akan kalian nikmati saat panen tiba. Pernahkah kalian memanen bawang putih dan mendapati kulit umbinya pecah-pecah, terbelah, atau bahkan dagingnya terlihat membusuk dari dalam? Ini adalah mimpi buruk bagi setiap petani. Dan penyebab utamanya seringkali adalah kekurangan unsur kalsium. Kalsium dalam tanaman berfungsi sama seperti kalsium dalam tubuh manusia, yaitu membentuk tulang yang kuat. Pada bawang putih, kalsium bertugas mempertebal dinding sel pada kulit luar dan daging umbi. Ketika kalium sedang sibuk memompa karbohidrat ke dalam umbi sehingga umbi membesar dengan cepat, kulit umbi harus cukup elastis dan kuat untuk menahan tekanan dari dalam. Jika kalsium kurang, umbi akan membesar tapi kulitnya rapuh, sehingga akhirnya pecah. Umbi yang pecah akan sangat mudah diserang oleh jamur dan bakteri dari dalam tanah. Memberikan asupan kalsium yang larut dalam air sangat disarankan ketika tanaman mulai memasuki fase pembentukan siu. Selanjutnya, mari kita bahas tentang mesin hijau pada daun, yaitu unsur magnesium. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, daun adalah pabrik penghasil makanan. Pabrik ini tidak bisa beroperasi tanpa adanya zat hijau daun atau klorofil. Disinilah peran krusial magnesium. Unsur ini adalah inti atom dari setiap molekul klorofil. Ketika daun bawang putih mulai menguning di bagian bawahnya pada pertengahan musim, banyak yang mengira itu hanya karena tanaman sudah menua. Padahal, seringkali itu adalah jeritan tanaman yang meminta asupan magnesium. Tanpa magnesium yang cukup, proses fotosintesis akan menurun drastis. Jika pabrik makanan mogok kerja, maka tidak ada gula yang bisa dikirim oleh kalium ke bagian umbi. Akibatnya, proses pembesaran umbi akan terhenti sebelum waktunya. Menjaga daun tetap hijau dan sehat hingga saat-saat terakhir sebelum panen sangat bergantung pada ketersediaan unsur magnesium di dalam tanah. Di balik unsur-unsur besar yang sudah kita bahas, ada pahlawan kecil yang bekerja di balik layar. Mereka adalah unsur mikro seperti seng dan boron. Walaupun tanaman hanya membutuhkannya dalam jumlah yang sangat amat kecil, ibarat seujung sendok teh untuk satu lahan, ketidakhadirannya bisa membuat kekacauan besar. Boron misalnya memiliki peran ajaib untuk memastikan sel-sel di dalam umbi membelah diri dengan sempurna dan rapi. Tanpa boron, siung bawang putih bisa tumbuh cacat atau berongga di bagian tengahnya. Sementara itu, seng bertugas memicu hormon pertumbuhan alami di dalam tubuh tanaman. Cara paling cerdas dan efisien untuk memberikan unsur mikro ini adalah melalui penyemprotan pupuk daun di pagi hari. Dengan menyemprotkannya langsung ke daun, unsur mikro ini bisa langsung masuk ke dalam aliran darah tanaman dalam hitungan jam, memberikan dorongan instan yang sangat dibutuhkan saat umbi sedang rakus-rakusnya. Namun, semua pupuk hebat yang baru saja kita bahas tidak akan ada gunanya jika kita mengabaikan satu hal paling mendasar, yaitu tingkat keasaman tanah atau pH tanah. Mari kita pakai analogi sebuah pintu brankas. Pupuk yang kalian taburkan ke tanah adalah uang emas. Dan akar tanaman adalah tangan yang ingin mengambil emas tersebut. Jika pH tanah terlalu asam, di bawah angka 6, maka pintu brankas itu akan terkunci rapat. Sehebat apapun pupuk kalium atau fosfor yang kalian berikan, mereka akan terikat dengan unsur tanah lain dan tidak bisa dihisap oleh akar. Inilah alasan mengapa banyak petani mengeluh pupuknya palsu atau tidak mempan, padahal tanah merekalah yang bermasalah. Sebelum menanam, menaburkan kapur dolomit untuk menetralkan keasaman tanah adalah langkah wajib yang tidak boleh dilewatkan. Kapur dolomit juga memiliki bonus luar biasa, yaitu mengandung kalsium dan magnesium sekaligus. Satu konsep penting yang harus dipahami oleh setiap petani bawang putih adalah momen transisi. Dalam siklus hidup tanaman, ada yang namanya fase vegetatif, yaitu masa pertumbuhan daun dan akar, serta fase generatif, yaitu masa pembentukan umbi dan bunga. Kesalahan terbesar adalah memberikan menu makanan yang sama dari awal sampai akhir. Ibarat anak bayi yang diberi makan nasi padang,
atau orang dewasa yang hanya diberi susu formula. Momen transisi ini biasanya terjadi pada usia 45 hingga 60 hari setelah tanam, tergantung varietasnya. Saat inilah kalian harus memangkas asupan nitrogen secara drastis dan menaikkan dosis kalium serta fosfor secara signifikan. Membaca tanda alam dari tanaman ini sangat penting. Ketika pangkal batang mulai terlihat membengkak, itu adalah alarm alami bahwa tanaman siap menerima asupan gizi khusus untuk membesarkan umbinya. Bagaimana cara aplikasi pupuk yang paling efektif di fase akhir ini? Ada sebuah metode yang disebut pemupukan susulan atau top dressing. Namun metode ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Menaburkan pupuk butiran langsung di atas pangkal batang adalah tindakan bunuh diri, karena bisa membuat batang hangus terbakar oleh sifat panas dari pupuk kimia. Cara yang benar adalah membuat alur kecil atau parit berjarak sekitar 10 cm dari barisan tanaman. Taburkan pupuk kalium tinggi di alur tersebut, lalu tutup kembali dengan tanah. Tujuannya adalah agar ketika hujan turun atau saat kita menyiram air, pupuk akan meleleh secara perlahan dan langsung diserap oleh ujung-ujung akar serabut yang aktif, bukan membakar batang utamanya. Ini memastikan nutrisi masuk dengan aman dan terserap 100% tanpa ada yang menguap ke udara. Jika kalian merasa terlambat memberikan pupuk akar, atau tanah kalian sedang sangat kering sehingga pupuk butiran sulit larut, ada jalan pintas yang bisa digunakan, yaitu metode pemupukan lewat daun. Di permukaan daun bawang putih, terdapat ribuan mulut kecil yang disebut stomata. Stomata ini akan terbuka lebar pada pagi hari saat matahari baru terbit, antara pukul 7 hingga 9 pagi. Menyemprotkan pupuk kalium cair yang dicampur dengan pelekat pada jam-jam emas ini akan memberikan suntikan energi instan ke dalam sel tanaman. Nutrisi ini langsung masuk ke pabrik daun dan segera dikirim ke umbi dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun ingat, penyemprotan pupuk daun hanyalah suplemen tambahan, bukan pengganti utama dari pupuk yang ada di dalam tanah. Gunakan metode ini sebagai pertolongan pertama atau pendorong ekstra di bulan terakhir sebelum panen tiba. Di tengah gempuran pupuk kimia buatan pabrik, kita tidak boleh melupakan peran pupuk organik seperti kompos atau kotoran hewan yang sudah difermentasi. Banyak yang berdebat, mana yang lebih baik, organik atau kimia? Jawabannya adalah keseimbangan dari keduanya. Pupuk kimia menyediakan makanan cepat saji yang bisa langsung dihisap oleh tanaman saat itu juga, namun ia mudah hilang tercuci air hujan. Disinilah bahan organik berperan. Kompos bertindak seperti spons raksasa di dalam tanah. Ia menyerap pupuk kimia yang larut, menyimpannya, dan melepaskannya sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan akar bawang putih. Tanpa bahan organik yang cukup, kalian hanya akan membuang-buang uang, karena sebagian besar pupuk kimia akan meresap jauh ke dalam tanah dan tak terjangkau oleh akar dangkal bawang putih. Tanah yang kaya organik juga lebih gembur, memberi ruang bebas bagi umbi untuk mengembang menjadi raksasa. Mari kita bahas sebuah fenomena menakutkan yang sering disebut sebagai bawang gembos. Ini adalah kondisi di mana umbi bawang putih terlihat besar saat dicabut, namun ketika ditekan, rasanya lembek seperti spons dan tidak padat. Penyebab utamanya lagi-lagi adalah manajemen pupuk yang salah di fase akhir. Bawang gembos terjadi ketika tanaman terlalu banyak minum air dan menyerap sisa-sisa nitrogen yang berlebihan di akhir masa pertumbuhannya, sementara asupan kaliumnya sangat kurang. Sel-sel di dalam umbi membesar terlalu cepat karena air, tetapi dinding selnya tipis dan tidak ada pati atau karbohidrat padat di dalamnya. Untuk mencegah bencana ini, pastikan lahan bawang putih kalian memiliki saluran drainase atau pembuangan air yang baik. Sekitar 3 minggu sebelum masa panen yang dijadwalkan, hentikan penyiraman secara total dan biarkan tanah mulai mengering. Ini akan memaksa umbi untuk memadat dan mengeras dengan sempurna. Berbicara tentang air, metode pemupukan modern saat ini sangat mengandalkan sistem vertigasi atau pupuk kocor. Ketimbang menaburkan pupuk butiran yang butuh waktu lama untuk hancur, para petani cerdas kini melarutkan pupuk kalium dan fosfor ke dalam drum air, lalu menyiramkannya langsung ke area perakaran. Cara ini terbukti sangat ampuh karena nutrisi sudah berada dalam bentuk cairan yang siap saji. Ibarat kita meminum jus buah, dibandingkan harus mengunyah buah yang keras, tanaman akan menyerap nutrisi cair ini dalam hitungan jam. Apalagi di musim kemarau di mana curah hujan sangat minim, menaburkan pupuk padat hanya akan membuatnya menjadi batu di atas tanah. Sistem kocor memastikan dosis yang masuk ke setiap tanaman menjadi lebih merata dan presisi. Namun pastikan takarannya tidak terlalu pekat, agar akar yang lembut tidak mengalami stres karena keracunan nutrisi. Sebagai petani yang ahli, kalian harus bisa menjadi dokter bagi tanaman kalian sendiri.
Caranya adalah dengan rajin membaca tanda-tanda pada daun. Jika pucuk daun tertua mulai berwarna kuning dari ujung mengarah ke pangkal, itu adalah pertanda klasik kekurangan unsur nitrogen. Jika tepi pinggiran daun terlihat menguning atau bahkan seperti hangus terbakar warna kecoklatan, itu adalah alarm darurat bahwa tanaman berteriak meminta kalium. Lain lagi ceritanya jika daun baru yang berada di bagian atas terlihat pucat dan pertumbuhannya kerdil, kemungkinan besar itu adalah kekurangan unsur mikro seperti besi atau seng. Dengan mengenali bahasa daun ini, kalian bisa memberikan resep pupuk yang tepat sasaran, bukan sekedar menebak-nebak. Jangan buru-buru menyemprotkan pestisida saat melihat daun menguning. Periksa dulu kecukupan nutrisinya, karena tanaman yang lapar sangat mirip gejalanya dengan tanaman yang sakit. Kita juga memiliki sekutu tak kasat mata di dalam tanah, yaitu mikroba dan jamur baik. Pernahkah kalian mendengar tentang jamur mycorrhiza? Ini adalah jamur sahabat petani yang sangat menyukai akar bawang putih. Jamur ini menempel pada akar dan memanjangkan benang-benang halusnya hingga ke tempat yang jauh dari jangkauan akar biasa. Mycorrhiza bertindak sebagai pasukan pencari makan. Mereka memecah unsur fosfor dan kalium yang terperangkap kuat di dalam partikel tanah keras, lalu menukarnya dengan gula yang dihasilkan oleh akar bawang putih. Sebuah hubungan simbiosis mutualisme yang luar biasa indah. Mengaplikasikan pupuk hayati yang mengandung mycorrhiza dan bakteri pelarut fosfat pada saat penanaman akan meningkatkan efisiensi penyerapan pupuk kimia hingga lebih dari 30%. Artinya, kalian bisa menghemat biaya beli pupuk kimia, namun tetap mendapatkan umbi raksasa berkat bantuan para pekerja super kecil ini. Faktor iklim dan cuaca ternyata memiliki dampak yang sangat besar terhadap cara bawang putih menyerap pupuk pembesar umbi. Bawang putih adalah tanaman yang menyukai cuaca sejuk, terutama suhu dingin di malam hari. Mengapa demikian? Saat siang hari yang panas terik, tanaman bekerja keras berfotosintesis menghasilkan gula. Namun, jika suhu malam hari juga ikut panas, tanaman akan membakar kembali gula tersebut untuk bernapas. Persis seperti orang yang berkeringat di malam hari. Sebaliknya, jika suhu malam hari sejuk, pernapasan tanaman melambat, dan gula yang dihasilkan di siang hari akan utuh tersimpan dan dikirim oleh kalium langsung ke bagian umbi. Oleh karena itu, perhatikan waktu penanaman. Memastikan fase pembesaran umbi jatuh pada bulan-bulan yang memiliki suhu malam yang sejuk akan memaksimalkan kerja pupuk yang sudah kalian berikan secara mahal-mahal tersebut. Selain ukuran, kualitas bawang putih juga diukur dari daya simpannya. Bawang putih yang ditanam secara komersial harus bisa disimpan berbulan-bulan di gudang tanpa menyusut, membusuk, atau bertunas kembali. Rahasia dari daya simpan yang panjang ini ternyata ditentukan di bulan terakhir pemupukan. Umbi yang membesar karena dipaksa oleh pupuk nitrogen akan memiliki umur simpan yang sangat pendek. Dagingnya banyak mengandung air dan mudah diserang bakteri pembusuk. Sebaliknya, bawang putih yang dibesarkan menggunakan rasio pupuk kalium dan kalsium yang tinggi akan menghasilkan dinding sel yang rapat, keras seperti batu, dan kadar air yang rendah. Setelah dipanen dan dijemur hingga kering di bawah naungan, bawang putih yang kaya akan kalium ini bisa bertahan lebih dari 6 bulan di penyimpanan bersuhu ruangan. Ini berarti nilai jual panen kalian akan tetap tinggi, meskipun kalian menyimpannya untuk menunggu harga pasar naik. Pemanenan yang tepat juga terkait erat dengan efektivitas pupuk. Banyak petani yang salah kaprah dan memotong daun bawang putih segera setelah dicabut dari tanah. Padahal, batang dan daun yang mulai layu tersebut masih menyimpan sisa-sisa nutrisi dan karbohidrat yang sangat berharga. Jika kalian langsung memotongnya, energi tersebut akan terbuang sia-sia. Cara terbaik yang dilakukan oleh ahli pertanian adalah mengikat bawang putih yang baru dicabut beserta daunnya dan menggantungnya di tempat yang teduh dengan sirkulasi udara yang baik. Proses ini disebut curing atau pelayuan. Selama masa pelayuan ini, sisa-sisa nutrisi yang didorong oleh kalium akan perlahan-lahan turun sepenuhnya ke dalam umbi, membuat umbi menjadi lebih padat, menutup rapat lapisan kulit luarnya, dan mengunci aroma tajam dari unsur sulfur di dalamnya. Baru setelah daunnya benar-benar kering seperti kertas, kalian boleh memotong batangnya. Sebagai kesimpulan dari formula nutrisi kita, inilah resep pamungkas untuk fase kritis pembesaran umbi. Saat tanaman bawang putih kalian menginjak usia 50 hingga 60 hari, hentikan seluruh pemberian urea atau pupuk daun tinggi nitrogen. Beralihlah ke pupuk majemuk dengan komposisi kalium dan fosfor yang tinggi, ditambah dengan asupan kalsium dan penyemprotan asam amino yang mengandung sulfur. Aplikasikan dengan cara dikocor ke tanah yang sedikit lembab di pagi hari. Pantau kelembaban tanah, jangan sampai tergenang air, dan perlahan kurangi frekuensi penyiraman saat mendekati hari panen. Ini bukan sekedar menebar bahan kimia,
Ini adalah seni meracik makanan untuk makhluk hidup. Jika kalian mengikuti ritme alami tanaman dan memenuhi kebutuhan spesifiknya pada waktu yang presisi, maka bersiaplah untuk mencabut umbi-umbi bawang putih raksasa yang akan membuat tetangga kebun kalian tercengang keheranan. Itulah tadi pembongkaran rahasia di balik nutrisi pembesaran bawang putih. Sungguh luar biasa, bukan? Ternyata, kuncinya bukan pada seberapa banyak kita memberi makan, melainkan kecerdasan kita untuk menghentikan nitrogen di saat yang tepat, lalu memasukkan armada kalium dan sulfur untuk bekerja memompa umbi dari dalam. Ini adalah momen aha bagi banyak petani yang selama ini frustrasi melihat panennya selalu kerdil. Umbi yang besar, keras, dan beraroma tajam bukanlah keajaiban, melainkan hasil dari ilmu pengetahuan yang diterapkan dengan disiplin. Terima kasih banyak sudah menonton dan belajar bersama kami hari ini. Jika video ini membuka wawasan kalian, pastikan untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu bertani rahasia lainnya. Nah, sekarang giliran saya yang bertanya. Pupuk andalan apa yang biasanya kalian pakai di bulan terakhir sebelum panen? Ayo kita diskusikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah.